Kasih setiamu tak terbatas, Yesus mati gantiku. Salibmu membayar semua dosaku. Ku berdiri jadi anakmu. Ku sadar arti hidupku melayani sepanjang umurku. Walau badai menerpa hidupku, ku tegak bersamamu. Selama mentari masih bersinar, demikian kasih-Mu kepadaku. Selama jantungku masih berdetak, demikian janjiku kepadamu. Selama mentari masih bersinar, demikian kasih-Mu kepadaku. Selama jantungku masih berdetak, demikian janjiku kepadamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai hamba Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan, sering sekali harus menyelesaikan masalahnya dengan sendiri saja. Kekecewaan, disalah mengerti, dianggap tidak berhikmat, seakan-akan menjadi alasan untuk meninggalkan panggilan. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 17. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Alkitab berkata, selama mentari masih ada, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selama mentari masih bersinar, bangkitlah, demikian berjalanlah, melayanilah. Selama jantungku masih demikian janjiku kepadamu. Selama mentari masih bersinar, demikian kasih-Mu kepadaku. Selama jantungku masih berdetak, demikian janjiku kepadamu. Demikian janjiku kepadamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kesempatan yang sangat indah untuk kita boleh ada untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada
Malam hari ini kami percaya anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan melimpah bagi setiap kami. Arahkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami punya kerinduan yang dalam untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan kuasa Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Iman kami dibangkitkan, kami semakin kuat, kami semakin teguh di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak akan lama lagi kita akan memasuki perayaan Natal di tahun 2021 ini, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan mengantarkan kita untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau lewat pesan Natal pada malam hari ini. Saya mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini, Matius pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, satu sukacita besar kita ada di seputar firman Tuhan. Dan saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah mencari Tuhan. Orang-orang Majus ini mencari Tuhan bukan sekedar untuk membuktikan kebenaran tentang tanda alam yang telah mereka lihat melalui bintang. Tetapi mereka berkata seperti di dalam ayat yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di dalam nats firman Tuhan ini ada perbedaan yang sangat menyolok antara Herodes dan orang-orang Majus. Herodes takut jika Yesus menggantikan posisinya sebagai raja yang akan disembah oleh orang Yahudi. Herodes mulai meminta keterangan lengkap dari imam kepala dan ahli Taurat yang terdapat dalam ayatnya yang keempat. Bahkan ia menyuruh orang-orang Majus menyelidiki dengan teliti dan seksama tentang keberadaan Yesus di dalam ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang Majus justru mencari Yesus dengan semangat untuk bertemu Yesus, meskipun mereka melewati tantangan dan tidak sedikit ada bahaya yang mengintai mereka. Tetapi mereka sediakan waktu, bahkan ada harga yang harus dibayar. Di sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa perjumpaan orang-orang Majus dengan Yesus inilah yang membawa satu sukacita besar. Firman Tuhan berkata mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah simbol kehidupan, simbol karakter, dan misi Yesus selama ia hidup di dunia ini. Pengertian mencari Tuhan itu berarti keputusan penting bagi setiap orang percaya. Jadi mencari Tuhan adalah satu keputusan penting bagi setiap orang percaya. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20,
dalam pemerintahan Yosafat. Ia diserang oleh 3 armada perang yang besar, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meunim. Dan dicatat di situ ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang laut Asin. Tetapi kata kunci kemenangan Yosafat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 adalah ketika ia takut, ia mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh seluruh Yehuda untuk mengambil doa dan puasa. Yosafat tidak berperang sendiri, tetapi ia mengajak semua tim yang bersama-sama dengan dia untuk terlibat dalam doa, puasa, dan sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sesungguhnya kunci kemenangan bangsa Yehuda bukan terletak kepada banyaknya tentara atau lengkapnya persenjataan yang canggih, melainkan kepada siapa mereka bersandar. Dan mereka bersandar kepada Allah pencipta segalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus inilah yang akan membawa kita untuk memiliki sikap penyembahan yang benar. Di dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka kita mengerti tentang penyembahan yang benar. Kita mengerti tentang ketulusan, kita mengerti tentang kemurnian, kita mengerti tentang kehausan, bahkan kita mengerti sikap yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan di saat kita datang menghampiri tata kudus-Nya. Orang-orang Majus ini mereka berani mempersembahkan yang terbaik di dalam hidupnya. Itu berarti Tuhan memberikan satu arahan bagi kita, bahwa ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka kita mengerti akan penyembahan yang benar. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik dari uang kita, tenaga kita, waktu kita, perhatian kita, dicurahkan semuanya kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan selama waktu dan kesempatan itu masih ada, karena Allah menetapkan satu waktu untuk apapun yang ada di bawah langit. Kita tidak tahu berapa batas usia kita hidup di dalam dunia ini. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hari-hari kita sebagai manusia itu singkat, Bapak Ibu Saudara, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu berarti kita tidak boleh mempermainkan waktu yang ada. Waktu ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita tidak boleh sombong kalau kita masih sehat. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki perayaan Natal. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mencari Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang mencari Tuhan maka ia akan memberikan upah kepada mereka yang sungguh hati, kepada mereka yang sungguh mencari Dia. Natal bukan soal berbagai bentuk kemeriahan atau perayaan, tetapi Natal adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita ajak seluruh keluarga kita. Kita akan membawa kado terbaik kita di Natal
dengan jiwa-jiwa yang sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga di dalam Natal tahun ini menjadi satu ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati setiap kita, dan kitalah orang-orangnya yang sungguh-sungguh punya hati untuk senantiasa mencari Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan pengajaran firman Tuhan yang kami tangkap pada malam hari ini. Kami tidak mau kehilangan berkat Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan keluarga kami, untuk kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kami tahu ada waktu kesempatan yang Tuhan berikan masih untuk kami masuki ke depan ini. Kami sungguh-sungguh menjadi orang yang bertanggung jawab, melakukan kebaikan, melakukan kesetiaan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami adalah umat pemenang yang bersuka cita ketika sungguh kami mencari hadirat Tuhan, mencari pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapan-Mu memberkati setiap kami, dan kami rindu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam setiap hidup kami. Kiranya Bapa, kami siap menerima anugerah yang besar yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, bahkan kuasa Roh Kudus yang mengajari kami banyak hal untuk melakukan perkara-perkara mulia. Biarlah Tuhan teguhkan itu di dalam hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan setiap kerinduan kami kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita untuk memasuki berkat-berkat yang besar sepanjang minggu-minggu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.